Ada sebuah program hiburan yang menampilkan upaya membuka dan mengelola restoran Korea di luar negeri. Sebelum memulai, mereka menetapkan target penjualan tertentunya. Namun dalam kenyataannya, usaha tersebut seringkali tidak menghasilkan keuntungan, bahkan kadang tidak menutupi biaya sewa dan tenaga kerjanya. Meski demikian, program itu tetap dijalankan karena tujuan utamanya bukan keuntungan, melainkan memperkenalkan dan mempromosikan masakan Korea. Ada pula orang yang membuka restoran di tempat yang tampaknya tidak menjanjikan. Tujuan mereka bukan semata-mata uang, melainkan keyakinan bahwa bahkan di tempat terpencil pun sebuah restoran dapat menjadi berkat dan sumber kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Demikian pula, Yesus memanggil kita untuk memberitakan Injil bukan dengan perhitungan untung rugi, melainkan dengan hati yang rindu menjangkau semua orang. Setelah menyatakan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga adalah saudara dan ibunya, Yesus kembali mengajar orang banyak dari dalam perahu di tepi danaunya. Ia menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Murid-murid kemudian bertanya mengapa ia berbicara kepada orang banyak dengan perumpamaan. Yesus menjelaskan bahwa melalui perumpamaan itu digenapilah nubuat Yesaya. Banyak orang melihat tetapi tidak memahami, mendengar tetapi tidak mengerti, karena hati mereka telah menjadi tumpul. Dalam perumpamaan penabur, Yesus menggambarkan 4 jenis tanah sebagai gambaran keadaan hati manusianya. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan mereka yang mendengar firman tetapi tidak memahaminya, sehingga si jahat segera melampasnya. Tanah berbatu menggambarkan mereka yang menerima firman dengan sukacita tetapi tidak berakar. Ketika datang kesulitan atau penganiayaan, mereka segera murtad. Tanah yang penuh semak duri melambangkan mereka yang mendengar firman tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sebaliknya, tanah yang baik melambangkan mereka yang mendengar firman, memahaminya dan menghidupinya sehingga menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Sesungguhnya, tokoh yang paling menonjol dalam perumpamaan ini adalah sang penabur. Secara manusiawi, tampaknya tidak masuk akal menabur benih yang berharga di pinggir jalan, di tanah berbatu, atau di antara semak duri. Namun disinilah terlihat hati Allah seperti pohon ara yang tetap diberi kesempatan di kebun anggur. Injil juga ditaburkan kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang tampaknya tidak siap atau tidak akan berbuah. Yesus sendiri memberitakan firman kepada orang Farisi, ahli Taurat, imam, dan mereka yang menolangnya. Karena itu, perumpamaan ini mengandung 2 panggilan bagi kita. Pertama, kita dipanggil untuk memeriksa hati kita sendiri. Apakah kita menjadi tanah yang baik yang menghasilkan buah? Kedua, kita dipanggil untuk menabur tanpa memilih-milihnya. Tugas kita adalah memberitakan Injil kepada semua orang tanpa menghitung kemungkinan keberhasilan atau penolakan. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita setia menabur firman dan tidak berhenti memberitakan Injil sampai
akhir. Inilah kehidupan orang Kristen.